sapa al-khazinu malaikat penjaga surga. Ya jelas, mosok Kanjeng Nabi buka pintu neraka. Kenteng mosok Nabi dhewe buka pintu neraka, umate ya digawa nang neraka. Maka al-khazin di sini itu maksudnya adalah malaikat penjaga surga. Gelem mlebu neraka. Atau kalian itu sangat lebay sekali karena melihat kuotes ada di Instagram. Jika ridha Allah yang kita cari, maka saya rela untuk masuk neraka. Robiah Adawiyah. Nek aku tetep wegah. Apa nang donya iki wis uripe kangelan ya to? Nang donya iki wis duit utang akeh ya to. Ngaji malah kon poso. Ora. Kon poso kok jeneng rawat, mutih, Senin Kemis Daud, ora rekoso banget. Ngono kok mlebu neraka tetep wegah. Tetep milih surga. Ya ra, surga iki ngrasake sik jenenge durene surga. Wah, suwedepe pol. Wih, emangnya nek duren, rasane kaya duren. Ya tetap duren. Duren tetaplah duren. Nikmat ya tetap nikmat. Jadi saat kita besok mencicipi rasa durian surga, itu kita cicipi. Menurut kita, diserobot, wampo terus. Aku karo Najib ngene kan podo-podo sak jamaah kan ayo aku ra penak kan. Mosok aku jagongane karo Mbah Maimun kan gak enak aku. Jagongane karo Habib Mudir Al-Musawa kan riku. Arep mangan duren karo ngene iki kok. Mboten Saya di nomor radiator bocoran di adab adab. Nero Najib cek nang kene wae cek pinggiran-pinggiran surga nongkrong delok neraka lho asik. Kan gayeng malah. Ya toh. Jadi pas mangan duren iki terus le rasan-rasan ngene. Wah, Kang Mujib, iki kok kaya duren sik nang bagelen kae. Ini kok seperti yang pernah saya rasakan ketika hidup di dunia. Yo kudu ngono kuwi. Coba Anda itu tidak tahu definisi nikmat. Loh, Hasyim kan nggak pernah rokok, ya kan? Anaknya baik, ya kan, santun. Itu kalau di desa itu tuh, masya Allah, solih sekali. Semaannya bapak-bapak itu ikut, masya Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Buat saya sama Najib perokok berat, sama-sama pecinta Surya 16, Najib Surya 12 ya wajar saat ini kan. Jadi yo gede aku tetepan Surya 16. Nah terus Hasyim rokok ki enak. Dalam pikirannya Hasyim, nikmat itu kan yang manis, ya tau, yang kecut jeruk setengah manis, kopi pahit manis. Definisi nikmat yang ada di otaknya itu kan bukan rokok. Dia pasti akan bertanya-tanya, nikmatnya rokok itu apa ya? Ya loh. Nah kalian juga sama, dijanjikan di surga itu nikmat. Ngono. Nah wong lanang dipingine enak. Wong wedok pitu. Nek nang Al-Qur'an rono lho. Bidadara 7 tidak ada. Maka saya tetap bangga akan selalu menjadi laki-laki sejati karena janjinya mendapat 7 bidadari. Masya Allah, nikmat sekali kami jadi kaum laki-laki. Enggak, ya besok kita nggak tahu nikmatnya seperti apa. Nah, maka ketika di surga kita itu tidak pernah tahu namanya nikmat, itu akan aneh. Sampean pernah roh kali progo isine susu coklat, terus jegur blue, iya kan? Minta tinggal abang surga kalau seguro isine susu. Wah, jangan bingung iki biasanya iki nek sungai ya toh, gede. Iku nek warnanya coklat iki berarti banjir bandang kiriman saka Merapi. Orang Jawa itu kan definisi nikmatnya bingung. Wah, kira-kira itu. Nah, untungnya kita kan sudah pernah merasakan susu coklat, kira. Jangan mendefinisikan yang aneh-aneh ya. Ini ngaji ya.
Saya ustadz yang benar-benar kontekstual ya. Saya bukan ustadz Pak. Nah, jadi kemudian kita pasti itu nanti akan mengetahui nikmat itu ketika di dunia sudah pernah merasakan. Hadza min qabl. Ini dulu saya pernah merasakan. Umpamanya. Minyak susu ya sudah terlalu sering. Soda gembira. Wah, ini yang punya penyakit makan bingung mendefinisikan soda gembira. Ekstra jos, campur susu, campur soda. KIS. Nikmat atau laknat? Nikmat atau laknat soda gembira itu? Hashim pernah merasakan soda gembira? Belum. Itu nikmat atau laknat? Kalau kamu punya penyakit mah pastilah laknat, karena membuat perutmu semakin sakit, tambah lorong. Nek kita yang sehat, wah panas, awan-awan, wah tambah begini. Ngaji ya toh, PI kopi. Bagi kalian kaum perempuan, apa sih enaknya kopi? Laki-laki punya definisi nikmat sendiri terkait kopi. Serius, laki-laki itu punya definisi sendiri. Kalian kalau diajak ngopi pasti seperti ini toh. Baru 5 menit langsung panas. Ya kan? Ora, jujur ya. Kalian ngopi mungkin 5 menit habis kan? Tapi nek najib kopi ngasih digawe jam 6 isu. Ya kan? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu volumenya cuma berkurang. Ini kopi kapan mau bengi sih enak. Ya kan? Nah, definisi nikmat kopi itu terus seperti apa? Setiap orang punya definisi masing-masing. Nah, terus nikmat yang sesungguhnya seperti apa? Kita tidak akan pernah tahu. Pokoknya nek kopi dunia wae enak ya toh. Tambah rokok. Masya Allah. Besok kalau di surga tidak ada rokok, saya mau minta sama Gusti Allah. Golek bolong. Oleh kok Pak? Ya oleh kalau nang surga ki oleh njaluk apa? Wae ya. Kan diguyoni kiai yo kono le nyulet ya Allah, emange korekmu diklik ngene iki ra iso njaluk. Ya kan? Gusti, kula riyen saya itu di dunia hanya punya satu definisi kenikmatan. Rokok. Mancing ora seneng. Iya, soalnya ngenteni suwe. Wong mancing ki ra marake maju. Ya marake maju. Iya, soalnya nek maju mesti dijegur. Yo, kowe mancing maju jajal kowe mesti kelapa. Jomne kali progo, pas warnane coklat wis entir mlebu ketemu nang orang. Ya, seorang aktivis mancing mania dan juga anggota Ansor Nahdlatul Ulama Kulon Progo menghilang saat mancing dengan inisial siapa ya? Mujib. Ya, siapa? AMR. Ketemu nang orang, wah ini wis mungkin jeblok. Ya kan, banyu segoro kan? Kok jenenge ora bersahabat dengan kulit kita yang mulus kan, kecuali itu kalau Kang Adi ya yang rumahnya pinggiran itu ini lagi segoro ya nggak kenal yang kenal. Nah, jadi definisi kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga itu hanyalah gambaran ya toh. Apalagi definisi waktu, wah bosan banget di surga. Yang nawe. Kalau kita sekarang hidup di dunia, ya kan? Kita kan hidup di dunia. Mati mungkin umur berapa? Mati umur berapa? 60 tahun. Ya anggap saja 60 tahun. Mujib 28 tahun. Berarti sisa umur tinggal 32 tahun. Tinggal 32
tahun. Dan saya sekarang sudah merasakan nikmat ya kan, menjadi seorang pemuda yang punya follower 1K di Instagram, Masya Allah ya kan, yang kemudian sekarang punya prestasi sebagai dosen, tokoh muda NU Panjatan, Masya Allah, besok menikah dapat hafidhul Quran, ada santri yang mukim ngaji tafsir sama saya, kemudian mati. Iya kan? Ya kan? Emangnya saya bisa abadi kan? Hah? Ada itu ramuan hebat yang bisa membuat hidup kita abadi. Abadi itu membosankan, soal Anda bayangkan kalian tidak mati-mati dan teman kamu sudah mati semua. Ya kan? Sekarang saya mencintai satu orang perempuan saja selama 10 tahun terakhir ini. Dia yang paling berharga di dalam hidup saya, sampai menemani di umur 60 tahun, sampai mengantarkan saya di liang lahat. Wah, kok yang mati bapak duluan? Karena saya tidak mau sedih ditinggalkan oleh kekasih. Lebih baik saya yang mati duluan. Akhirnya santai-santai saja kan, tidak mengalami kesedihan. Ya loh, coba kamu seorang yang setia, ya kan? Seorang yang memiliki hati setia, 10 tahun sudah mencintai dirinya, yang berproses dari seorang santri yang kutul sampai kemudian jadi bunyai yang glowing, ya kan? Menemani kita sampai keriputnya memudar, ya gak? Ora, wadi IPNU sik wujude kaya ngene, ya toh. Ansor sik kaya ngene, enggak. Rois Suriah Nahdlatul Ulama sik kaya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Suamiku kau sungguh gagah sekali. Keren banget dunia akhirat ke cekel. Nah kok si wedok mati di sini? Kan gabut gue coy. Duh, tinggal bojo. Nek kita itu benar-benar setia, itu puasanya sangat sedih sekali. Kamar rano sing meto. Rano sing gaweke kopi. Kalau kita punya istri kan enak. Oh, kopinya itu standarnya Mas itu yang seperti ini loh. Iya kan? 2 sendok kopi, 1,5 sendok teh gula. Kopinya dulu, setelah itu baru gulanya. Oh, ini sudah takarannya ayam wujud. Wah, dibuatkan selama 30 tahun. Karena tahun besok saya menikah, jadi sudah ada pegawai pembuat kopi sendiri. Pegawai pembuat kopi, pegawai pencuci baju, ya kan, pegawai. Loh, iya kan? Surgane, suwargane anak nang ibu. Suwargane ibu nang. Nah. Ayo ngomong. Surgane ibu nang. Tetap keren. Ya lah. Mas, kowe iki anak apa tadi ada? Dan tiba-tiba kebahagiaan itu menghilang, ya kan? Semangat hidup kemudian turun, karena bagaimanapun yang paling nikmat itu yang berproses kan? Dari yang belum siapa-siapa menjadi seseorang yang sukses itu kan, jaluk opo wedi Prambanan tak turuti. Ya Prambanan miniatur tok sih sampe iki gandelan. Ya kowe nang iso gawe arsitektur semegah itu kan ya. Kowe ngopo ora gawe, karena ini bukti cintaku, seperti halnya Taj Mahal untuk sang istri. Ya lah mungkin kita kan bukan raja ya toh. Pol-pol ya kecamat utawa bupati. Kan datang nganggo anggaran bisa dianggap korupsi. Tidak bisa, lebih baik untuk membuat madrasah. Ora, bukti cintaku akan kubuktikan dengan korupsi sebesar-besarnya. Nah, akhirnya kan ternyata selama 60 tahun yang kita cintai cuma satu. Tapi kalau kita abadi sampai umur 120 tahun kemudian kita mencoba mencintai satu perempuan lagi. Sampai umur 180 tahun tambah satu perempuan lagi.
Terus yang paling kamu cintai yang mana? Nah, kowe milih donga umur dawa umur pendek. Umur dawa sik dicintai saya akeh sampai bingung mana yang paling berharga. Apa umur pendek satu tapi setia yang membahagiakan kita sampai tua renta. Ya milih umur dawa apa umur pendek? Umur pendek ya, tak doake masih sih. Jadi oke, wis tetap. Nah ini jadi ya maka ya menjadi manusia itu ya biasa-biasa saja. Tidak perlu yang aneh-aneh ya, towil umur ya sesuai dengan temannya lah. Nah nanti maksimal manusia itu punya teman mungkin berapa sih? 15, 20. Ya kan nanti kita mana teman yang primer yang tiap hari mungkin kita ketemu, mungkin tetangga sebelah kan. Nah, rasan-rasan juga ikut tetangga sebelah. Wah, si kono kan mobil anyar, HP-nya anyar, motornya anyar. Kira-kira oleh duit sekolah dia, Bu. Ya wis nonton gitu aja. Iya kan? Nanti yang paling berharga itu adalah teman yang menjadi tetangga kita. Nah, kalau piye-piye apik karo tangga kuwi dadi hadisnya Rasulullah. Ora, ning jajal kuwi. Urip nang desa ora kenal karo tangga, wah susah. Muati ra ono sik nang ndi. Swakit coy. Nang kuburan dhewe sik dadi ruh kan kok ditakoni kok romukan makir. Terus ngene terus ade. Nek sik ben tau tak utangi do lanjut ora teko nang kuburan. Mau sakit loh, kita meninggal yang datang cuma 3. Aku pernah nih takziah. Aku konco adol stoplon progo wong Bantul. Kuwi sampai dikubur nang liang lahat. Kuwi mung aku, adikku, anake mbok kuwi. Karo Pak Mudin. Wis kuwi tok papat nih. Aku tak ndelok. Jajal nek aku ora teko. Sik dikubur anake Pak Mudin. Tapi tenang, kalau kalian meninggal setelah pengajian ini, IPNU, IPPNU, Ansor, Bansor akan ziarah ke tempat kalian semua, akan takziah di tempat kalian semua, dan akan tahlil di tempat kalian semua. Gayana kita mati setelah ini. Oh mati setelah ini itu wah menjadi seorang ahlul ilmu loh. Kita lagi mengkaji hadis. Ini kalau saya jelaskan secara teori dosen, hadis ini asbabul wurudnya, mumet kabeh ya. Ini tetap ngaji. Hadis ini juga muncul ada di asbabu al-bayan wa ta'rif asbabil wurudil hadis. Yo aku nek arep serius ngono kuwi langsung mati. Koplak-koplakan wae to wong temane ngrasani tonggone tapi nganggo tema sing umum. Krasa ya alhamdulillah. Ora krasa kebangetan. Nah, jadi Rasulullah itu akan mendatangi pintu surga di hari kiamat. Loh, Pak, Rasulullah kan hidup di abad 7 Masehi. Kiamat belum datang. Kok Rasulullah bisa sampai surga? Ayo, yang orang takon ngono iki. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah sudah datang di hari kiamat. Padahal sekarang kiamat pun belum. Oh berarti zaman dulu sudah ada kiamat, kemudian kita hidup lagi. Ya enggak. Doraemon saja itu memutar waktu bisa lewat selorokan, ya kan? Iya toh? Itu datang ke masa depan saja bisa. Buka selorokan, lebu, iso ketemu Nobita di masa mendatang. Nggak. Ojo meneh Gusti Allah nek kurang mutarke, Muhammad, Sayyidina Muhammad, kowe tak gowo, aku bawa ke masa mendatang. Tak lihatkan ini loh yang namanya surga. Yang mudah Gusti Allah pencipta segalanya, menciptakan waktu. Alah mojek kamu ternyata sangat alim sekali, maka aku berikan kamu karomah
di hari ini kamu mengisi pengajian di Kerembangan dan di malam ini di Depok bersamaan. Wow, berarti saya bisa menembus ruang dan waktu. Bisa? Bisa. Sipil, ngono tok ruang waktu, ana panjang lebar tinggi ya kan. Teori waktu kan penting. Cuma dibuat jasad seperti Naruto iso kok. Naruto pakai kage bunshin, dia itu bisa mengatur seluruh Konoha. Iya tak? Dia tidak butuh menteri pertahanan, dia tidak butuh menteri penerangan, dia tidak butuh menteri pendidikan. Naruto ada di semua tempat. Aja menek Gusti Allah mung gawe tajasuk muji Ramadan. Tuh kan gampang kan? Aja menek Gusti Allah gawe kayak ngono, enteng. Apalagi cuma memperlihatkan bagaimana keadaan pintu surga. Wah ini ya, ini malaikat kebangetan, ini corok kebangetan. Tapi formalitas lah. Nah, malaikat penjaga surga itu kemudian tanya seperti ini, man anta, man utawi sopo iku anta siro. Kebangetan nih, kebangetan. Nabi terbaik, terkeren, terakhir, tersempurna, tercipta pertama, orang kenal. Iya kan ini. Fayaqulu al-khazinu, malaikat penjaga satpame lawang surga takon, awakmu sapa? Wis kebangetan kan. Adewe ya kan, kita saja 1400 tahun jalannya dari Nabi ya kenal. Tola'al badru alaina. Oh, Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah pada adzan Allahu akbar Allahu akbar. Rombongan keren. Asyhadu anna Muhammad. Kali ngatok Nabi Muhammad nabiku. Malaikat. Siapa kamu? Malaikat pintu. Malaikat pintu. Orang kenal Kanjeng. Nah, tidak seperti itu pemahamannya. Ini cerita ya. Ya formalitas lah, ben keren. Bisa dadekke cerita. Fa'akulu, maka kemudian Nabi menjawab, Muhammad. Nabi ngomongin Muhammad. Kowe sapa? Kiai. Kiai Mujib saka Kerembangan kentir. Ngaku-ngaku ki Kanjeng Nabi ditakoni malaikat jawabe Muhammad. Sampeyan sapa? Mujib. Oh ngendi? Cah kene Assalamualaikum. Jape mite. Ngerti jape mite kan? Wah, jeneng wedok sore-sore banget jape mite iki cahe dewi. Akam sing ngerti? Anak kampung sini. Kalian itu kurang gaul. Ya sudahlah, solihah insyaallah. Amin. Nah, jadi ketika Nabi ditanya itu jawabnya malah dengan kata yang sederhana. Muhammad. Itu ora tawadhu banget kok Kanjeng Nabi. Ter le jawab Muhammad. Padahal nek Uji Ramadan ditakoni, "Pak, kowe sapa?" Penyuluh agama KUA Panjaitan. Lah, mung penyuluh agama kita kemakine pol. Si Nabi ditakoni malaikat, jawab jebule ngono. Ya wangun to nek adewe nyontone Kanjeng Nabi aja nyontoh penyuluh agama. Penyuluh agama ini tetap gitu lho nang ngarepmu lho. Fayaqulu bika, mongko ngucap sapa al-khazin malaikat penjaga swarga bika kelawan sira umirtu. Fayaqulu mongko ngucap bika kelawan sira Muhammad umirtu den perintah sapa ingsun Allah aftaha ing to ora buka sapa ingsun li ahadin kadulung suci qoblaka sadurunge sira. Oke, program karena malaikat itu kan datar-datar saja ya. Dia hanya bekerja sesuai instruksi, sesuai softwarenya. Jadi seperti petugas administrasi Bank BRI malaikat itu. Tugasnya, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kamu siapa? Muhammad. Oh, Anda Muhammad. Saya diperintah oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau yang hadir. Itu tugasnya mau kelek, kelek, gitu. Milih tadi malaikat atau milih tadi menungso? Menungso, keren menungso. Iso ngakali malah. Wih,
Iya. Nabi Musa ngakali malaikat. Mesti tahu belum tahu ceritanya? Tahu. Buati Nabi Musa ya dijual tuh nyolawan gitu. Dijuotos malaikat pencabut nyawa. Wah ngajar kowe, wah bikin lagi. Manjuabut nyawaku. Wah, remuk paling ya. Remuk kan dijuotos ya. Wah, Nabi Musa iki sekti tenan. Juotos Bani Israil siji mate. Wih, tenang ada loh. Nabi Musa itu punya dosa yang dia itu tidak berdasarkan wahyu. Betul. Memang ceritanya skenario ini digawe ngono. Nah, Nabi Muhammad keren banget. Masya Allah. Dilarani bojone. Dik, Mas Mule. Ya lah, ya lah. Dik, Aisyah, Humairah, Manjala. Ya wis lah. Wah, it's very gentleman. Wah, serah keren banget. Masih sudah ngono. Masuk angin begitu. Wah, aku tetep woi. Mbok wedok buka lawangane padake nang jaba iki. Rayo anget nek karo diri. Julung. Ya, jadi malaikat itu tercipta sesuai dengan program. Sedangkan manusia punya ikhtiar, punya daya, punya keinginan, punya harapan, dan punya cinta. Jadi nek kalian kaum perempuan jangan pernah mau dikibuli oleh kata-kata laki-laki. Anda seperti malaikat. You are is my angel. You is apa you are? To believe me. You are is my angel. Wah, malah kasih terapi. Lalu tidak bisa membalas cinta. Kamu adalah malaikatku. Apa itu dari malaikat tenan? Kan dia dari randuin nafsu. Saya bener apa? You are is my wife. Pak lagi bapaknya, ya loh, dilamar. Yang mati sampai kira-kira. Loh gini loh. Para li bapaknya dilamar, rawani nembung ngejak aku. Pak randede pak, orang masalah randede porak, seperti gas mangkat. Jaluk mau kode perambanan gandalannya siapa? Paris, oke. Gandalannya lumayan terlalu baik, bandul motor, bandul kunci motor. Bila mungkin kan bukti cintaku adalah dengan membuat namanya Roro Jonggrang. Nah, jadi di sini Rasulullah itu begitu tawaduknya, bahkan ketika ditanya oleh malaikat penjaga surga pun hanya menjawab ning yo nek awake dhewe ya aja langsung ngundang Muhammad, ditambahi Sayyidina. Jangan Abul Qasim ya walaupun memang ya ada yang memanggil Abul Qasim, tapi nek hemat saya jangan. Soalnya Abul Qasim itu dalam beberapa kisah itu digunakan untuk nyindir Nabi. Paham gak? Karena Nabi itu punya putra sebenarnya. Yang pertama itu Qasim itu tadi. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Oke, harus lali lah ya. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah, Abdullah, lalu Ibrahim. Yang Qasim kan sebagai anak putra pertama kan meninggal. Jadi disindir karo wong kafir Quraisy kuwi. Ya, maka kita memanggilnya Maulana, Sayyidina, Sidi, atau Rasulullah. Cok tiru-tiru, ya Abul Qasim, masa mau Kanjeng Nabi sedih dengan putra. Loh, kok
ora ndek putra lanang iku wis sekerane Gusti Allah. Coba biasane anake nabi iki dadi nabi. Kalau Nabi Muhammad punya putra, bahaya kan? Nek dianggap nabi kepiye? Ayo. Ayo. Jadane khotam nabiin, putrane ya dadi nabi. Ayo. Iya kan? Nabi Daud duwe anak nabi Salomon. Sulaiman. Oh, kan susah. Nabi Muhammad Qasim yo dadi nabi, akhirnya ora dadi khotamun nabi. Niku wis skenarione Gusti Allah. Nah, tapi malah digunakan istilah itu untuk menyindir Rasulullah, untuk membuat Rasulullah menjadi sedih. Maka Sayyidina saja, Maulana saja, Rasulullah, ya kan? Abul Qasim atau Abah Ibrahim itu kadang ya adab kita lah. Aku dia anak lanang, bapak bocahmu nak mati toh, ora padha ngono kuwi. Anakku tak jenengi Mujab. Wah, Mujab Syawal. Mujib Ramadan, anake Mujab, bar Ramadan yo Syawal. Mujab Syawal. Woi, bapake Mujab kan harus otomatis. Astagfirullah. Ya Allah, dosa apa aku ya Allah? Anakku yang kugadang-gadang melebihi keanemanku, dia meninggal gara-gara tawuran PSIM dan PSS. Ya umpamane ora mungkin apa sok anakku tak duwe. Woi, melu kuwi kok ketrak. Ya gak mungkin. Ya, jadi di sini apa yang bisa kita ambil faedahnya terkait sunnah ini atau hadis ini itu adalah bahwa Rasulullah sendiri pun memiliki sikap tawadhu yang begitu tinggi. Jadi pantas. Jadi sebenarnya hadis ini itu ada latar belakangnya. Saat itu Rasulullah sedang tidur bersama saudaranya. Kan satu bani. Nabi itu dari Bani Hashim. Entah. Nah, punya saudara pamane jenenge Hamzah pendekar sakti raumu. Nonton film Umar. Hamzah numpak jalan gede, pedang, warna. Kan heroik, keren, kayak Leopard main mobil itu, ya kan? Numpak jalan, gagah banget coy, wow, maco. Numpak jalan karo muanah itu, Allahu Akbar, wah, niat gabung karo, paham? Oh skillnya kan, ultinya kan keren, medun, yo duwe pedang. Kan keren. Perang Badar mateni paling akeh, perang Uhud ya ditombak karo Wahsy. Nah, saat Kanjeng Nabi itu tidur di salah satu tempat, saya lupa namanya itu. Ono Hamzah, ono Sayyidina Hamzah, ono Sayyidina Ali, ono Sayyidina Ja'far, adine kakangnya. Ja'far keri dhewe ana Hamzah, Ja'far, Kanjeng Nabi, ya bener. Nah, di satu tempat lagi tidur, ada malaikat iseng, ya terutama malaikat Jibril. Endi to? Sik tok tekake wahyu, takon ngono koncone. Dadi malaikat Jibril karo kanca to. Iki lho. Iki disenggol. Dadi Kanjeng Nabi ngono, nggon iki disenggol sih. Iki lho, ngono. Wae nanggone asbabul wurud ceritane ngono. Iki lho. Lah kayak brojor iki, Najib langsung nyenggol. Kilo. Nah, terus angin. Nah, nek iki sayyidu syuhada. Sayyide pemimpine bendarane para ahli syahid. Sapa Hamzah. Nah, nek iki sayyidu Bani Adam. Sayyide bendarane kabeh keturunane mangka no kuncine surga burung iso dibuka kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sing buka. Iki lho, fastaftihu mongko amrih
maka saya ingin hendak membuka. Makna pola istaftaha yastaftihu istiftahat, ya pelajarannya berubah menjadi tasrifah. Ya, di Kanjeng Nabi itu memang akhlaknya benar-benar sholih, qudwatus sholihah, role model yang begitu keren, menjadi suami yang begitu setia. Masya Allah. Kalau Khadijah saklaim satu bani itu kan diembargo. Diembargo itu berarti mata uangnya, uang itu tidak diperbolehkan untuk berdagang gitu. Semua hartanya Khadijah itu dibelikan bahan makanan sampai meninggal di tahun embargo tersebut. Mas, ngapa lah iso ngancani awakmu? Tapi Mas, rasa loro telu papat. Ya, kaya kuat nukoke skincare. Larang skincare iki dadi glowing siji ku biayane akeh, budgete akeh. Liyane gue gawe dakwah, masya Allah, gue gawe kaderisasi, luwih afdol, ya. Rasane itu tetangga sebelah sih di bojo loro telu papat, yo aja gelem diapusi yakin lho. Gelem siji tok lho. Serius, ora aja gelem diapusi. Dia dalam sunnah Rasul, itu sunnah Rasul, ya. Yudu fankihu ma tobalakum minan nisa. Itu memang ayat Al-Quran, tapi di bawahnya ada fa illa ta'dilu fa wahi data. Ya, ya. Oh, melu pengajian aneh-aneh. Kamu akan menjadi istri saya yang kedua. Geleman temen. Yo. Nek sik lanang tak kandhani yo. Widih. Saingane sapa wae, padha-padha muslime, padha-padha lanange, siap sama-sama mencintai. Ya. Ya. Ya cukup. Alhamdulillah. Jadi satu hadis ini sebagai pembuka, semoga bisa istiqomah ya. Streaming terus. Ada yang nonton? Banyak. Wow. Kalau saya koplak begini banyak yang nonton. Kalau saya serius, hadus ini, ya asbabul huruf, ditulis ini, takhruj hadisnya ini, tidak ada yang nonton. Nek koplak akeh. Ya ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan yang Takon apa wae boleh? Curhat masalah pribadi boleh? Curhat masalah ini nikah langsung tak bawa ke KUA besok. Gimana? Ada. Ya boleh. Ada pertanyaan dari ngapunten, ada pertanyaan dari teman pemuda bingung. Oh, pemuda bingung. Ini tetangganya pemuda tersesat ya. Ya, berarti ini Majelis Rasan-Rasan Indonesia, MRI. Di sana Majelis Lucu Indonesia, di sini MRI. Bedanya cuma L sama L. Ya, silakan. Ya, tadi kaitannya definisi kenikmatan surga yang tadi di awal kan Bapak dibahas kamu sih di awal tadi. Tadi definisi kenikmatan surga untuk laki-laki itu kan ya ada wujud 7 bidadari. Nah terus lantas yang putri istilahnya yang kaum perempuan itu bagaimana gitu kan? Oh saya nggak tahu. Serius saya nggak tahu. Nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Kalau saya nggak ada masa saya ngarang? Kalau saya ngarang kan berarti membawa kitab suci baru lagi. Kentir saya berarti mengaku nabi lagi. Nanti saya intinya Mbak cuma ini. Ya. Oh kita ingat loh di surga itu perasaan iri, dengki, jrei, senep gitu itu sudah hilang semua. Jadi kita tetap dalam tafsir Jalalain itu saya yang paling ingat itu Hurul Ain. Hur itu artinya merdeka. Maka Sayyidina Abu Bakar itu dapat sebutan Al-Hur. Soalnya suka memerdekakan budak, menyelamatkan para sahabat di awal-awal keislaman. Sebutannya Al-Huriyah.
pembebas. Hai kuwi motor. Nah, ha. Bahasanya bidadari itu bukan mar'ah fil jannah, tapi hurul ain, karena mereka sekali kedep. Tembakannya dari mata langsung ke hati, bukan turun, langsung langsung damage-nya tinggi sekali, langsung kesetrum seketika. Paham? Anak Mobile Legends ya sama. Siapa yang mau mabar, saya siap jadi tadi. Enggak. Nah, jadi saya belum menemukan dalam literatur ketika laki-laki mendapatkan bidadari, apakah perempuan mendapatkan bidadara? Saya belum mendapatkan, itu saja. Mungkin kalau besok saya sudah bisa mendapatkan, saya akan cerita. Tapi belum ada lafal yang sharih, yang ini terkait cerita ihwal gagahnya bidadara dengan otot-otot yang menyembur six pack. Tidak ada. Dalam tafsir Jalalain itu bahkan janji tetap kurul ini itu lah. Kan motok opo tadihuna. Wah, itu. Kalau yang ingat Roksun sirah mafrikun yang goyangan Sya'run rambut. Kau tekan tadiun. Kalian pasti akan paham maksudnya apa. SS. Wah, jadi kok nanya suwe. Itu ada. Kalau data itu ada. Tapi kalau yang bidadara yang kuat ototnya, nggak usah meri ya, karena perasaan iri hati Anda sudah menghilang saat masuk surga. Menang kiwi coy. Wah, bapak ini rasis sekali, gender sekali lah. Aku cara ngerti kok tak paksa takon. Kon ngaku dari nabi, dan aku. Nah, besok kalau sudah dapat infonya, nanti pemuda bingung. Bergagalah kamu sebagai laki-laki, jangan pernah membelokkan arahmu kepada maho, karena itu sungguh tidak menguntungkan bagi kita yang sudah terkodrat sebagai kromosom X. Kromosom X itu pembentuk laki-laki atau perempuan? Aduh, ini cukup. Ini jurusan apa ini? Perawat di perawat tata boga. Perawat itu ya. Kromosom Y itu yang untuk bayi perempuan, kromosom X untuk yang laki, ya kan? Nanti ketika itu nanti memecah masuk ke sel telur, nanti tersusun DNA-nya, nanti mana XXY atau YYX itu pasti nanti akan susunan DNA. Keren banget ya. Padahal loh, kalau kita pikir lagi loh, itu di rahim itu perjuangannya sulit sekali loh. Satu orang melawan 5 juta. Ya, mani sperma itu jumlahnya 5 juta. Perjalanannya panjang sekali sampai masuk ke sel telur yang paling matang baru ke rahim. Suwe tenan ngono dhewe lali. Hasil senang surga ya padha, dhewe lali wae. Tekan yaumul mahsyar balik kuwi aku nang nggih donya iki kaya ngopo ya. Wih, aku duwe sayap ngene. Keren ya. Yakin kayak Digimon, Angelmon coy. Oh, tak tahu ya anime itu. Loh, emangnya kita bisa punya sayap? Bisa. Sayyidina Ja'far di hadis yang ini tadi itu akan punya 2 sayap yang dia itu mau ke surga kapan saja, itu sakar dewe. Wah, karena saya sudah mengkaji hadis ini, Sayyidina Ja'far, saya ingin mencoba. Kira-kira kalau tubuh saya itu di-upgrade punya sayap itu rasanya bagaimana ya? Karena dari zaman saya kecil itu yang namanya terbang itu definisinya pesawat. Itu saja kecepatannya tinggi. Kalau saya tongkrong di pinggir pesawat itu pasti hidung saya langsung garing gitu. Iya toh, kowe tongkrong, ayo nek kowe ngangkot ngene iki gatel ngene toh, wis mending. Hai. Ya toh.
gantol nang pesawat. Iron Man. Apa dulu bayangke jetpack? Jetpack, ngerti jetpack lah. Main GTA kan, sos. Tapi itu kan hanya di video game. Atau kita membuat layangan dengan ukuran 5 meter agar kita bisa terbang. Mahal. Nek pedot gua ditekan Korea Utara disekap nang kono piye? Pernah nonton film Korea itu drakor yang perempuan temangsang di Korea Utara jatuh cinta sama, belum pernah nonton? Aduh, kasihan. Besok pasang wifi kita nonton drakor secara massal. Enggak, ya kan? Tapi besok kalau kita itu di-upgrade ya kan. Insyaallah. Wih, kamu punya sayap jelas karena saya ambil ilmu. Ini nahwu, ini sayap sorof, ini sayap ulumul hadis, ini sayap tafsir. Kan kuliah jelas. Saya juga punya sayap IPN-ku, ya, sayap Ansor. Sisi sini aja. Langsung itu sekarang. Wah, nama itu baru. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Santai saja. Atau netizen yang berbahagia, mungkin Anda punya pertanyaan yang membuat hati Anda merasakan sendiri, yang membuat diri Anda merasa kesepian di kehidupan dunia yang begitu ramai ini. Simak acara selanjutnya. Silet mengungkap setajam siu. Ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada? Belum. Tidak ada. Berapa figurnya? Ini 4. Hemat kuota ya, kasihan, Masya Allah. Besok kita pasang wifi ya. Sudah cukup ya, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Ya, santai apa? Tidak ada? Oke. Saya suka tebuiran di. Masya Allah, mana santri itu biru ini. Saya mau 6 tahun jadi. Ini boyonya. Oh, ada pertanyaan. Oke, silakan dibacakan. Saking Mas Salahuddin. Alex Salahuddin. Iya betul. Masya Allah. Ya. Kamu Jeb, COVID-19 bagaimana mengatasinya? Kanca palu niki. Tanya Menteri Kesehatan. Tanya Pak Terawan ya. COVID-19 itu adalah kersane Gusti Allah. Selesai. Woi ngawur kowe takon aku. Ya takon opo kek lek, mosok kowe takon tentang kopi lho, aku kira ora ngerti to. Ya perkembangannya kasusnya semakin banyak. Ya itu seleksi alam lah, mana individu yang terkuat. Ya. Itu yang akan bertahan di zaman ini. Oke ya. Silakan tanya sama Kementerian Kesehatan, Departemen Kesehatan terdekat di tempat Anda. Jawab berapa? Enggak, itu teman saya. Sekarang dia tugas di Palu di sana. Dulu orang Terme. Namanya Alex, tapi maksud dari orang tuanya itu alaika, kepadamu, Salahuddin, patute aku. Jadi besok kalau punya nama Alex juga tidak apa-apa. Lana katwi kita. Alina Suhita. Ya, sudah ada yang baca? Suhita. Sudah baca? Aduh, Gus Biru, Masya Allah. Gus Biru datangnya pakai tajil putih. Gus Gendang pakai gitar. Itu hanya ada di alam mimpi ya, Gus yang sekeren itu. Tapi gak iso ngaji. Nah, itu cuma tidak ada pertanyaan kan? Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal hidayah. Semoga Allah mengampuni jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Yang baik semoga dapat menjadi faedah bagi saya dan juga Anda semua. Terima kasih yang menyimak melalui streaming atau melalui live di GMN Panjatan.
Apabila ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setajam sini. Kayak di off kayak gitu ya.